Awal Jepang menguasai Indonesia. Setelah pasukan Jepang dari Angkatan Darat, Kaigun berhasil menguasai Kalimantan, dan Angkatan Laut di Kugun berhasil menguasai Palembang, terbukalah kesempatan Jepang untuk menguasai Jawa, yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Utah, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pasukan yang mendarat di Eretan dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang. Mereka kemudian bergerak ke Subang dan berhasil menguasai lapangan terbang Kalijati. Dari Kalijati, pasukan Jepang menyerbu Bandung dari arah utara pada tanggal 5 Maret 1942. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada tanggal 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada urusan apa kalian teman-teman? Maksud kedatangan saya ialah untuk meminta penyerahan total dari Jepang untuk pihak Belanda. Baiklah, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, Belanda harus menyerahkan total dari semua pasukan serikat beliau. Tidak, saya tidak setuju dengan syarat itu. Semua itu terserah kamu. Jika pihak Belanda tidak mau memenuhi persyaratan itu, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan pertempuran. Belanda akan kami serang dengan segera. Bandung akan hujan dibom oleh kapal-kapal terbang yang sudah siap di lapangan terbang ini. Walaupun begitu, saya masih memberikan kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan persyaratan itu. Baiklah, kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati serta penyerahan total semua pasukan Serikat Jawa kepada Jepang. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia, serta mengumandangkan propaganda Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami Jepang akan mengikuti perang Asia Pasifik, dan jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia lain akan mendapat kemerdekaannya. Dan kami berjanji untuk menciptakan kemakmuran bersama antara bangsa-bangsa Asia yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara Indonesia sekalian, saya minta pada kalian semua untuk bergabung dengan kami dan memberikan semangat serta tenaga kalian agar kami dapat mencapai kemenangan dalam peperangan ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga akan melakukan untuk kemudahan bangsa Indonesia melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih beriringan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan serta dengan kebangsaan Jepang. Kalau begitu kami akan percaya. Lalu, organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A? Dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan kalian, dan kami akan mencoba membantu. Maka dari itu, himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Baiklah. Pada saat yang bersamaan, Jepang mendapatkan serangan dari sekutu. Jepang pun terdesak dalam keadaan. Oleh karena itu, Jepang melakukan janji kemerdekaan pada Indonesia agar meredam perlawanan rakyat Indonesia. Bagaimana ini? Keadaan sangat mendesak. Sekutu menyerang kita, ditambah lagi dengan peta. Benar, tidak mungkin kita akan menyerang mereka secara bersamaan. Kita butuh taktik, Jenderal. Bagaimana untuk mengulur waktu menggalakkan pasukan kita? Apa kita berikan saja janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Oke, baiklah, mari kita... Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia
yaitu tanggal 9 September 1944, guna menarik simpati rakyat Indonesia di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang. Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Perdana Menteri Jepang menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan dibebaskan di masa depan. Perdana Menteri Koiso berterima kasih atas kebijaksanaan dan ketulusan pegawai pemerintah bersama dengan tentara yang mati-matian melakukan kewajibannya, dan orang-orang yang selama bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Untuk itu, saya mewakili Perdana Menteri Koiso merencanakan untuk pembentukan BPUPKI bagi Indonesia dalam membentuk kemerdekaan. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang telah bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun. Saya, atas nama segenap bangsa Indonesia, meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddianingrat dan memiliki anggota sebanyak 60 orang. Pada hari ini, tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, setelah dibentuknya BPUPKI, Kumeiichi Harada menetapkan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Weddianingrat. Sedangkan yang duduk sebagai ketua muda adalah Ichi Bangsai dan R.P. Suroso. Kemudian sekretarisnya yaitu Mr. A.G. Pringgodingo dengan anggota sebanyak 60 orang. Tepat pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya yang membahas tentang dasar negara bagi negara Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap dasar negara bagi Indonesia? Silakan Muhammad Yamin untuk menyampaikan pandangan Anda tentang dasar. Pandangan saya tentang dasar negara adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Hari ini kita melanjutkan sidang yang pertama. Setelah pendapat dari Muhammad Yamin, mungkin ada yang mau menyampaikan pandangan. Ya, silakan Mr. Supomo. Menurut saya, yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kepemudaan, yang ketiga adalah keseimbangan politik, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan. Setelah usulan ulang dari Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, Bung Karno, mungkin Anda memiliki pandangan Anda sendiri mengenai dasar negara bagi Indonesia. Menurut pandangan saya, dasar negara Indonesia adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, dan saya menamainya sebagai Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang, yang dikenal dengan Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Handes Muhammad Hatta. Setelah itu, ada masa reses hingga 10 Juli 1945. Kemudian, diadakannya sidang tidak resmi untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Panitia 9 mengadakan sidang. Di kebebasan dasar negara yang sudah disetujui, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, dinamai dengan Piagam Jakarta. Setuju. Saya juga setuju. Tapi saya tidak setuju dengan Piagam Jakarta Sila Pertama. Mengapa? Menurut saya Piagam Jakarta Sila Pertama perlu diubah karena Indonesia bukan negara Islam. Setelah melalui beberapa kompromi, akhirnya Insinyur Soekarno pun memutuskan. Baiklah, setelah melalui proses yang panjang, sila pertama yang adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan BPUPKI membentuk panitia kecil bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Saya ingin menyampaikan hasil kerja panitia kecil, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan dalam batang tubuh juga telah disepakati wilayah negara, bentuk negara yaitu kesatuan, pemerintahan yaitu republik, bendera nasional yaitu bendera merah putih, dan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Lalu terjadilah insiden pengeboman di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Hal tersebut menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Dengan segera, ia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. Hah? Indonesia merdeka? Aku harus masuk ke yang lain nih. Gas. Bung, udah tahu tentang kekalahan Jepang, Bung? Belum, Bung. Apakah itu benar? Apa yang terjadi di Jepang, Bung? Yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Inilah saat yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Betul, Bung? Setuju. Kali ini kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Iya, betul. Kalau itu kita harus membagi tugas. Wikana dan Cairun, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno dan menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Setuju, Bung? Baik, Mas. Oke. Guys. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoningrat untuk pergi ke Dalat, Timur Laut Saigon, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka tiba di rumah Jenderal Terauchi. Atas nama Jepang, kami akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang dapat memerdekakan Indonesia? Kalau itu ya tergantung dari kinerja BPKI. Saya setuju. Ya, kita harus sesegera mungkin untuk memerdekakan Indonesia. Baiklah, akan kami diskusikan. Arigatou gozaimasu. Baik, sayonara. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secara cepat. Ini adalah kesempatan kita karena Jepang telah kalah melawan sekutu. Apakah berita itu sudah terbukti benar? Sultan Syahrir yang memberitahukan kepada kami. Beliau mendengarnya dari radio BBC. Sudah pasti ini benar. Dengar Wikana, Saleh, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan ini begitu saja. Hal ini harus kita bahas terlebih dahulu dalam rapat PPKI agar semuanya jelas. Tapi ini saat yang tepat. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negara ini. Rakyat telah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang Bung Karno katakan, dan saudara merasa diri saudara telah mampu menopang kekuatan ini, mengapa saudara datang ke Bung Karno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti yang telah kau perhitungkan itu?
Dan apa tindakanmu kepada wanita dan anak-anak apabila terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan apabila nanti kita telah merdeka? Tapi semakin cepat kita berproklamasi kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini, Bung. Inilah yang saatnya ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk berunding lagi. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk merencanakan semua ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengusir para sekutu ini agar tidak menjajah negeri ini kembali. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bisa dibicarakan kembali pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikirannya terlalu pendek. Kita harus berpikir ke depan. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Bagaimana perundingannya, Pak? Dari yang kami rundingkan tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam proklamasi kemerdekaan. Hal itu akan kami bicarakan dalam sidang PPKI. Baiklah, Pak. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa saudara datang pagi-pagi? Maksud kami datang di sini untuk menjemput Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud dengan tempat pengasingan? Kami akan mengasingkan kalian berdua demi keselamatan kalian berdua agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Sebaiknya Bu Fatmawati dan anaknya ikut serta untuk menuju tempat pengasingan. Baiklah, kami akan mengajak mereka. Sebaiknya segera, sekarang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hei Wikana, Ada, Bung. apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Tahu. Ayolah, katakan padaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kalian merdeka pada esok harinya. Akankah Anda bisa bersumpah untuk itu? Kau percaya padaku? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei anak muda, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Ya. Nah, sekarang coba jelaskan apa maksud saudara sekalian membawa kami semua ke sini. Maafkan pelancangan kami, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukan hanya itu yang sudah kami jelaskan kepada kalian. Masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar, tetapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu sidang PPKI? Bukankah kita bisa bergerak sendiri? Bukankah PPKI dari Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, namun masih terlalu dini untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu juga, kita masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang mengenai kemerdekaan bangsa Anda janji pada sebelah apa yang mudah ingin Anda lakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang demi rakyat yang sudah terbelenggu bertahun-tahun di atas penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian,
Mari semuanya kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Kami permisi. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang masalah ini. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apakah kita bisa? Akankah itu mungkin untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada yang campur dengan Jepang. Assalamualaikum. Syukurlah kalian begitu. Jadi bagaimana keputusan? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan. Baiklah, jadi akan melaksanakan. Bagaimana jika esok hari pemuda di Jakarta? Jika memungkinkan, ya, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi ini sudah larut malam. Lagian Jepang juga tidak akan memberi kita izin. Apalagi kalau kita membahas tentang proklamasi, Bu. Saya punya ide. Saya ada rumah perwira, namanya Laksamana Maeda. Oh, ayo kita ke sana, ayo. Sepertinya ini rumahnya, Bu. Sepertinya ya juga. Ya, sebentar. Ada apa, Bung? Mohon maaf kami mengganggu Anda malam-malam. Lalu perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan kami. Benarkah? Iya, Bu. Kalau begitu masuklah. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya mau istirahat dulu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Rumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiroh, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan naskah proklamasi. Kegiatan rumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda, yang langsung disetujui. Namun, timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya tidak setuju kalau rumusan proklamasi ditandatangani oleh anggota PPK. Sebenarnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga dari Jepang. Sedangkan kita sudah sepakat kalau kita tidak akan campur tangan dengan. Oh benar. Gimana ini? Apakah ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh hadirin yang datang saat ini? Seperti saat mereka menandatangani teks proklamasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana yang normal? Karena berkat atas jasa-jasa negara Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana yang menandatangani teks tersebut hanya 2 orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno pun memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik. Baik, Bu. Akan segera saya ketik.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Semua hadirin yang datang pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan ada. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbicara sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Dek, karena telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih. Sudah kita akan melaksanakan pada bendera. Nantinya juga akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya dari Lagu Rahman. Oh iya, Mas. Kita kan belum punya bendera. Kita sebagaimana kita mengibarkan Rambut, sumpah deh. Gimana kalau adik saja yang menjadikan bendera? Tapi ada cuma punya tali merah dan apa-apa. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaganya. Oh iya, Mas. Ini juga begini. Bagaimana kalau kita namakan bendera itu Nusantara Merdeka? Jadi bagus. Ya. Bendera Nusantara. Dan warnanya merah dan putih. Ini makanya jalan kaki. Mas, kalau gitu Mas siap-siap untuk mempersiapkan pidato proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih itu sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini.
Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan pertama kalinya untuk mengibarkannya. Siap Bu, kami tidak akan mengibarkannya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia pun hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta pun dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang keras dan lantang, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting ini dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia berkumpul dari berbagai penjuru untuk bermusyawarah. Dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Setelah selesai upacara, Sayuti Melik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting seorang wartawan, yaitu BM Diah, pun tergerak. Diah memungut kertas tersebut lalu mengamankannya dalam sakunya. Sudah ada naskah pengganti yang sudah ditandatangan. Ini adalah saudara. Baiklah, aku percayakan padamu. Peristiwa proklamasi ini memang hanya langsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah banyak segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan ini.
Tiga. Tiga. Kata, ucapin selamat kamu keluar semuanya. Itu tetap di sana. Selamat untuk kamu Bu. Tepat di hari kamu. Ini yang bagian cabul. Apa? Senyum cabul. Tiga. Akhirnya Bu, anten panjang kita selamanya akhirnya tercapai. Dan selamat juga ya. Nippon sudah kalah. Ini berita besar. Saya harus beritahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Tiga. Harus segera melakukan berita bersama kita yang ada di Indonesia. Betul. Lebih baik kita lakukan secepatnya. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Lama. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Tiga. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, Bung Karno-nya ada? Oh, ada, sebentar saya panggil. Merdeka. Mas, ada nyariin di Mas. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tiga. Kenapa? Kami ada sesuatu yang penting. Pak, jawabnya kemana? Mana anjing katanya? Mana, woi? Mana? Itu cepat. Biar menyala. Lihat nih. Abi pun mana nengok juga lah. Enggak tahu kayak mana. Betul. Mana dia yang mau? Kita mandi aja. Pidin. Tahun. Kita bangsa Indonesia. Saudara sekalian. Tanah airku Jadi bagaimana? Amerika menandatangani teks deklarasinya. Ini tidak boleh mundur. Semua berkat jasa-jasa Indonesia. Masya Allah. Atas nama bangsa-bangsa Indonesia. Saya setuju. Usulan. Bagaimana? Saya setuju. Enggak. Pancasila usulan. Habis dia ngomong. Bagaimana yang menandatangani? Menandatangani ini hanya 2 orang.
yaitu Bung Hatta Bung Karno. Bagaimana? Bagaimana? Dek, bagaimana? Itu nanya. Bagaimana? Ada pendapat juga bisa bagaimana? Oh, bagaimana? Aku lupa kalau ada. Ada kalau mau usul yang bagus. Bagaimana adik? Kami setuju. Kau bilang juga lah kami setuju. Kau nanya ini Iya. Nah, lanjut. Kenapa lu aku? Emangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PKI kan lembaga dari Jepang, sedangkan iyalah. Enggak ada semua lah. Kirim dengan cahaya. Ya biarin. PKI kan lembaga dari Jepang, sedangkan kita sudah sepakat. Kirim dengan cahaya. Jepang anime. Oh, lanjut. Bagaimana itu? Tengok. Apakah dari kalian punya pendapat menyelesaikan masalah ini? Mana? Aku mikir dulu lah. Oh, mikir lo. Angkat tangan. Kirim dengan cahaya. Kita menghentikan sejenak. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang datang hari ini? Seperti saat Amerika menandatangani teks deklarasi. Saya tidak setuju. Jangan. Jangan begitu. Jangan. Tidak begitu. Tengok dari beda masalah sakit kotor. Pakai cincin lagi Pak. Woi, cepet dulu. Ada lagi. Semua bukan jasa-jasa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usulan. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan bagus. Pantek diam dulu aja. Bagaimana adik? Sah? Setuju pada biasa. Kirim dengan